Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu ya, yaitu tentang bab 4 transformasi. Masih bersama Ibu Handayani. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita langsung ke materi ya. Kita akan melanjutkan materi di minggu lalu, yaitu tentang transformasi. Transformasi itu kan dibagi 4 ya, ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi, dan di minggu ini kita akan membahas tentang refleksi. Kalian pernah bercermin atau melihat bayangan? Nah, contohnya seperti ini nih, bercermin. Apa yang kalian lihat di cermin? Ya, bayangan kalian sendiri yang ukurannya sama tetapi berlawanan arah. Nah, contoh berikutnya pohon, bayangan pohon pada air. Bentuknya sama tapi arahnya berlawanan. Ini adalah contoh dari refleksi. Arti dari refleksi, nama lain dari refleksi itu adalah pencerminan. Jadi, refleksi atau pencerminan itu adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah bangun A, B, C. Di sini ada garis pencerminannya atau garis refleksinya. Maka nanti akan dihasilkan bayangan A, C, dan B aksen. Nah, di dalam refleksi ini ada 3 jenis bayangan. Yang pertama itu bayangan suatu titik, bayangan suatu garis, dan bayangan suatu bangun. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu adalah bayangan suatu titik. Nah, contohnya di sini ada sebuah titik P, dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis A, B. Kemudian nanti akan dihasilkan bayangannya yaitu P aksen. Ada beberapa sifat dalam pencerminan ini. Yang pertama, jarak titik asal P terhadap garis AB atau garis refleksinya sama dengan jarak dari garis refleksi terhadap P aksen atau bayangannya. Jadi jarak benda atau jarak titik dengan dari benda ke garis refleksi itu jaraknya sama dengan jarak dari garis refleksi terhadap bayangannya. Jadi jaraknya sama. Kemudian garis yang menghubungkan titik asal bayangannya akan membentuk garis tegak lurus atau sudut tegak lurus. Jadi di sini garis P terhadap titik pencerminannya AB, nanti di sini akan membentuk sudut siku-siku atau sudut tegak lurus. Jadi antara garis terhadap pencerminan ini harus membentuk sudut siku-siku. Jadi itu adalah sifat dari refleksi. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut. Titik A dicerminkan terhadap garis PQ. Gambarkan bayangan dari titik A. Nah, di sini ada sebuah titik A dicerminkan terhadap garis PQ. Garis A dicerminkan terhadap garis PQ. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Nah, kita membuat garis tegak lurus dari A ke PQ. Nah, garis tegak lurus. Setelah gambar garis tegak lurus, kita perpanjang dari A ke garis tegak lurus, panjangnya sama. Nah, panjangnya sama, kita perpanjang dari A ke cermin, kita perpanjang yang jaraknya sama dari A ke cermin akan nanti membentuk bayangan, yaitu A aksen.
Jadi gampang ya begini pencerminannya, tinggal dibuat garisnya, garis tegak lurus dari arah cermin, nanti didapat titik M. Dari titik M kita buat perpanjangannya yang jarak ukurannya sama, akan terbentuklah di sini A aksen sebagai bayangannya atau hasil refleksinya. Jadi hasil refleksi dari A adalah A aksen. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu bayangan suatu garis. Di sini ada contohnya. Contoh garis BA direfleksikan terhadap garis KL. Caranya seperti sama yang tadi, kita buat dulu garis lurus. Buat garis tegak lurus terhadap cermin. Sini cerminnya adalah KL. B buat garis tegak lurus terhadap KL. A juga buat garis lurus tegak lurus terhadap KL. Nah, setelah didapat garis tegak lurus, kemudian buat perpanjangannya yang jaraknya sama. Nanti akan diperoleh B aksen dan A aksen. Nah, jika sembarang garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, maka panjang AB itu akan sama dengan A aksen, B aksen. Jadi panjang AB ini akan sama dengan A aksen dan B aksen, dan A aksen akan sama dengan B aksen. Jadi sifat pencerminan itu akan menghasilkan bentuk dengan ukuran yang sama. Perhatikan contoh berikut. Sebuah garis GH dengan panjang 5 cm direfleksikan terhadap garis XY seperti tampak pada gambar berikut. Ini gambarnya. Di sini ada garis GH direfleksikan terhadap XY. Panjang GH-nya adalah 5 cm. Di sini diketahui jarak dari G ke cerminnya adalah 1,5 cm. Nah, tentukan bayangan GH, panjang G aksen, panjang HY jika panjang H aksennya adalah 6 cm. Gambarnya tadi asalnya seperti ini ya. Kita buat pencerminannya. Dari G kita perpanjang dengan jarak yang sama, didapat G aksen. Nah, dari H kita perpanjang atau kita cerminkan terhadap G, kita perpanjang garisnya, akan dihasilkan H aksen. G ke H kita hubungkan. Nah, jarak dari H aksennya adalah 6 cm. Bayangan GH. Bayangan GH berarti adalah G aksen dan H aksen. Panjang G aksen, G aksen. Di sini sudah diketahui G-nya adalah 1,5. Berarti G ke G aksen, karena di sini pasti sama 1,5. Tinggal dikali 2, 1,5 dikali 2 sama dengan 3, atau bisa aja 1,5 ditambah 1,5. Jadi didapat panjang G aksen adalah 3 cm. Yang C-nya panjang HY yang sudah diketahui adalah H aksen panjangnya 6 cm. Berarti kalau HY adalah setengahnya dari H aksen. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 cm. Kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu bayangan suatu bangun. Di sini ada contoh bangun A, B, C yang direfleksikan terhadap garis X, Y. Maka akan didapat, kita buat dulu perpanjangannya dari A, cerminkan terhadap X, Y, akan diperoleh A aksen. Kemudian garis B, kita cerminkan terhadap X, Y, menghasilkan B aksen. Kemudian C direfleksikan, akan diperoleh C aksen. Jadi bayangan atau hasil pencerminan dari segitiga A, B, C adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Hasil pencerminan A adalah A aksen, B adalah B aksen, C adalah C aksen. Di segitiga A, B, C hasil pencerminannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Ke refleksi pada bidang koordinat. Kita lanjut ke refleksi terhadap sumbu koordinat. Di sini ada sebuah
gambar pencerminan titik A dan titik B. Titik A dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titik B juga dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A, titik B adalah bayangan titik dari A dan B pada refleksi terhadap X, dan A double aksen dan B double aksen adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, pada refleksi titik P, A, B terhadap sumbu X, maka P yang asalnya A, B ketika direfleksikan akan berubah menjadi A, negatif B. Jadi si B nya saja yang berubah, A nya tetap. Kemudian ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, P, A, B akan berubah menjadi min A, B. Jadi yang berubah adalah yang nilai A nya, yang B nya adalah tetap. Di sini A 4,2 direfleksikan terhadap X akan menjadi 4, negatif 2. Jadi yang berubah di sini adalah nilai B-nya. Kemudian ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah yang A-nya. A-nya di sini positif, di sini akan menjadi negatif. Jadi nilainya tetap tapi tandanya yang berubah. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada tentukanlah bayangan titik P negatif 12,25 yang direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah nilai B-nya. A-nya akan tetap. Berarti hasil pencerminan dari P negatif 12,25 adalah P aksen negatif 12, negatif 25, karena yang berubah adalah nilai B-nya. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y, maka yang berubah itu adalah nilai A-nya. A-nya yang asalnya di sini positif akan menjadi asalnya negatif, maka akan menjadi positif. Yang asalnya negatif 12,25, maka hasil pencerminannya menjadi P aksen 12,25. Perhatikan contoh berikutnya. Di sini ada titik Q 27,-12 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Di sini ada titik Q 27,-18 direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan dihasilkan. Nah, ketika direfleksikan terhadap sumbu X, yang berubah itu adalah nilai B-nya. B-nya yang awalnya di sini negatif 18, maka akan menjadi positif 18. Nah, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Jadi yang diambil nilai yang terakhir, yang ini ya, Q aksennya 27,18. Direfleksikan terhadap sumbu Y, jadi Y double aksen. Nah, ketika direfleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah itu adalah nilai A-nya. A-nya di sini positif, maka akan menjadi negatif. Jadi negatif 7,18. Yang berikutnya adalah refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu koordinat. Bahkan di sini ada titik P. Titik P di sini dicerminkan terhadap garis X yang sama dengan H, di mana H ini sejajar dengan sumbu koordinatnya di sini sumbu sumbu Y. Jadi H ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Nah, pada refleksi titik P, A terhadap sumbu X sama dengan H, maka P, A akan menjadi 2H dikurangi A, B. Jadi ini rumusnya ya. Ketika ada suatu titik dicerminkan terhadap garis X yang sama dengan H, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, 2H dikurangi A, B. Nah, sedangkan jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan H, Y sama dengan H, maka akan menjadi P, A, B, P aksen A, 2H dikurangi B. Jadi ini rumusnya ya. Ini rumusnya harus diingat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat bayangan titik P, negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis X
sama dengan negatif 1. Berarti di sini H-nya adalah negatif 1. Nah, rumusnya adalah PA, B, maka P aksen adalah 2H dikurangi A, B. H-nya negatif 1, A-nya negatif 5, B-nya negatif 2. Tinggal masukkan perumusnya di sini. H-nya negatif 1, A-nya adalah 2, B-nya negatif 5. 2 dikali negatif 1, negatif 1, negatif ketemu negatif menjadi positif 5, negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Maka hasil dari pencerminan garis P negatif 5, negatif 2 adalah P aksen 3, negatif 2. Berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Di sini ada dua contoh pencerminan, yaitu terhadap garis X sama dengan Y dan X sama dengan negatif Y. Kalau X sama dengan Y, maka dia akan miring ke sebelah kanan. Kalau X sama dengan negatif Y, maka garisnya miring ke sebelah kiri. Nah, rumusnya jika direfleksikan terhadap X sama dengan Y atau X sama Y sama dengan X, maka PA, B akan menjadi B, A, jadi bertukar posisi. Nah, begitu sebaliknya, pada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif Y atau Y sama dengan negatif X, maka di sini posisinya akan berubah, tandanya pun akan berubah. Di sini positif, tandanya akan berubah menjadi negatif. Perhatikan contoh berikut. Koordinat bayangan titik S 12 sama negatif 7 jika refleksikan terhadap garis dengan persamaan berikut sama dengan Y, B sama dengan negatif Y. Nah, jika direfleksikan terhadap garis sama dengan Y, maka nilainya akan saling bertukar posisi. Yang tadinya 12 sama negatif 7 akan menjadi negatif 7,12. Jadi bayangan titik S 12 sama negatif 7 adalah S aksen negatif 7,12. Nah, kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu X sama dengan negatif Y. Nah, karena di sini negatif, maka nilainya pun akan berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Posisinya berubah, nilainya pun berubah. Jadi 12 sama negatif 7 menjadi, di sini negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi positif 7, negatif 12. Jadi hasil bayangan dari titik S 12, negatif 7 itu adalah 7, negatif 12. Nah, materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Tadi kita sudah membahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, sudah paham atau belum dengan materi ini? Silakan kerjakan latihannya yang ada di buku paket. Latihan 3 halaman 121 nomor 2 dan latihan 4 halaman 121. Silakan kerjakan di buku latihannya. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.